warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Vika, Saya Zahra dalam acara Salam Pramuka, edisi Minggu 20 Juni 2021. Pada hari ini kita akan membawakan cerita tentang Pramuka Juara. Mari kita lihat liputannya. Cikidot. Halo pemirsa TV Pramuka Gerakan Pramuka Kota Bogor, izinkan saya buka dulu ya, baru saya nyapa ya. Baik ya. Selamat siang pemirsa TV Pramuka Kota Bogor. Pada kesempatan siang hari ini di tempat yang cerah ini, perkenalkan nama saya Deden Saifruddin. Saya adalah salah seorang dewan juri dalam kegiatan pemilihan Pramuka Juara yang diselenggarakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor. Sangat luar biasa ya. Kegiatan ini sebetulnya dikemas dalam bentuk perlombaan. Namun ketika berlomba, peserta akan melalui beberapa proses yang dilakukan oleh panitia. Dalam penilaiannya ada 6 kriteria yang dilakukan oleh panitia dalam menjaring peserta sebagai pramuka juara. Yang pertama adalah proses portofolio, di mana peserta dari awal dari rumah masing-masing adik kita itu mengumpulkan berkas-berkas yang diperlukan, berkas-berkas administrasi yang mendukung bahwa dia adalah pramuka juara. Yang kedua itu selain berkas portofolio, adik-adik juga nanti mengikuti tes yang berupa tes pengetahuan umum. Yang kedua ada pengetahuan kepramukaan dan tes wawasan kebangsaan. Itu untuk menguji tentang pengetahuan yang dimiliki oleh para peserta seleksi pramuka juara ini. Dan yang ketiga, proses seleksi yang ketiga adalah proses pembuatan artikel, di mana adik-adik dapat menyampaikan ide-ide gagasan yang luar biasa untuk kemajuan gerakan pramuka, terutama mungkin di masa-masa pandemi saat ini. Mungkin untuk tahun depan berbeda lagi temanya, tapi untuk yang tahun ini bagaimana mereka melakukan hal-hal yang sangat luar biasa di masa pandemi. Itu membuat artikel. Kemudian mereka juga memaparkan. Yang keempat adalah memaparkan apa yang mereka buat dalam artikel dalam bentuk PowerPoint, sehingga mereka juga menyampaikan secara bagaimana berkomunikasi yang baik, bagaimana menyampaikan materi yang baik dan lain-lain. Itu yang keempat. Yang kelima, adik-adik juga mengikuti dinamika kelompok. Nah, orang biasanya kan ini berlomba-lomba ya, tapi ada dinamika kelompok di mana peserta sudah diharapkan tidak merasa ini sebuah perlombaan. Jadi merupakan ajang buat mereka untuk bertemu, berkenalan, berkelompok, bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain melalui dinamika kelompok. Nah, hari ini adalah kegiatan dari rangkaian penilaian kepada anggota Pramuka Kota Bogor yang akan nantinya mengikuti ajang Pramuka Juara di tingkat Provinsi Jawa Barat. Kalau kemarin sudah pelajaran materi di kelas, sekarang kita coba materi di luar kelas untuk bisa mengeksplor lagi kemampuan yang mereka miliki tiap-tiap anggota. Secara total pesertanya ada 20, namun ada satu kuartir ranting yang tidak mengirimkan. Bukan tidak mengirimkan sih, cuma terlambat untuk menyampaikan datanya. Kemudian ada 17, tapi satu sakit, jadi totalnya ada 16 orang ini. Dan yang terakhir itu bagaimana peserta tertib dalam kesehariannya, terutama dalam kegiatan-kegiatan yang mengandung karakter peserta, misalnya dalam disiplinnya, kebersihan di lingkungannya, bagaimana mereka berperilaku terhadap lingkungannya dan lain-lain. Saya pikir itu yang mereka harus lalui selama proses
seleksi pramuka juara. Dan pada kesempatan hari ini, di hari kedua, kita sudah melakukan penutupan kegiatan dan memang sangat-sangat mereka adalah dari calon-calon pramuka juara dari kuartir ranting terbaik, sehingga bagi juri, wah ini sangat-sangat ketat mereka berlomba. Saya pikir demikian. Halo Kak. Halo, Dengan kakak siapa nih? nama aku Cantika, tapi biasa dipanggil Cika. Gimana sih perasaan kakak setelah memenangkan kompetensi ini? Jujur kaget ya, gak nyangka juga. Soalnya ini tuh bisa dibilang aku tuh baru ngikut yang kayak gini gitu. Apalagi pas aku lihat ternyata saingan atau teman-teman aku yang lain yang ikut di kegiatan ini tuh bisa dibilang hebat-hebat semua. Dan sebuah keberuntungan kalau misalnya aku bisa jadi juaranya. Tapi mereka semua juga hebat. Ada kesulitan nggak sih selama kakak mengikuti kegiatan ini? Kesulitan pasti ada ya, misalnya kayak buat kayak ngejawab soalnya, terus apalagi pas bagian ngepresentasiin, memaparkan artikel itu kan kita presentasi dengan menggunakan PowerPoint. Nah itu gimana caranya kita mempresentasikan kepada teman-teman semua tuh biar nggak grogi, biar nggak nervous. Cukup sulit itu bagi aku buat kayak ngomong di depan banyak orang, apalagi ada beberapa orang yang nggak aku kenal gitu. Momen apa sih yang paling berkesan selama kakak mengikuti kegiatan ini? Semua momen tuh berkesan, tapi yang paling aku suka itu pas dinamika kelompok. Kenapa? Karena saat dinamika kelompok itu bener-bener kayak aku tuh deket gitu, serasa kayak deket banget sama teman-teman yang lain. Padahal kita tuh baru ketemu kemarin, tapi gara-gara ada dinamika kelompok kita tuh bisa kayak kenal lebih jauh, deket, terus gimana kayak cara berpikir satu sama lain dan menyatukan beberapa kepala menjadi satu. Harapan kakak nih ke depannya akan seperti apa? Harapan aku untuk kedepannya sih biar supaya aku tuh menjadi lebih baik lagi, dan semoga aku bisa mempertanggungjawabkan ya, kayak misalnya kan bisa dibilang jadi juara di sini tuh kayak harus ada apa ya, kayak timbal baliknya lah, atau kayak apa yang harus aku lakuin sebagai juara gitu. Semoga aku bisa amanah buat kedepannya. Oke, makasih ya Kak. Ya. Nah, seru kan? Jangan lupa saksikan Salam Pramuka di TV Pramuka. Pada hari Sabtu dan Minggu pukul 5 sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.